Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari yang berbahagia saya katakan, karena kita hidup di dalam kasih Tuhan. Renungan pada hari ini memberikan motivasi bagi kita untuk hidup berjaga-jaga dan berdoa. Karena judulnya berjaga-jaga dan berdoa. Itu begitu penting, itu saya sampaikan. Karena kita sebagai orang Kristen harus berjaga-jaga dan berdoa. Kekristenan bukan sekedar kepercayaan. Ya, banyak orang Kristen kan kekristenan adalah kepercayaan, betul. Tapi juga perlu suatu tindakan. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Saya mengambil Matius 26 ayat 40 dan 41 sebagai landasan firman Tuhan pada hari ini yang menjadi renungan bagi kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Ya, mengapa kita jadi orang Kristen harus berjaga-jaga dan berdoa? Akan saya kupas. Mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Ini penting sekali. Penting, karena saya sebagai hamba Tuhan sering menghadapi banyak orang, banyak saya katakan, banyak tidak berjaga-jaga. Yang pertama, tidak berdoa. Nah, sering saya melihat rumah makan, ini contohnya kecil aja, rumah makan misalnya. Rumah makan, saya lihat banyak orang Kristen tidak berdoa sebelum makan. Itu tidak berdoa sebelum makan. Saya sering saya. Sampai saya kadang-kadang colek istri saya. Saya bilang, Bu Gembala coba lihat. Orang Kristen langsung makan. Dia tidak berdoa. Juga saya pernah melihat, ini hamba Tuhan, kita di dalam suatu tempat dalam KKR, kami bersama-sama tidur. Saya lihat hamba Tuhan udah capek langsung tidur, dia berdoa. Begitu juga waktu bangun pagi, dia langsung berangkat tidak berdoa. Dan saya bilang, saya tegur dia, karena sebagai hamba Tuhan menjadikan contoh teladan kalau kita nggak pernah berdoa. Itu hal yang kecil, saudara. Tapi ini penting kita pelajari. Mari kita lihat landasan firman Tuhan. Matius 26 ayat 40 dan 41. Saya akan bacakan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Roh memang penurut tapi daging lemah. Itu yang pertama. Mengapa kita harus berdoa? Karena roh memang penurut tapi daging lemah. Itu yang saya bilang. Karena capek, udah gak bisa berdoa lagi, tidur dia. Terus dia malu dilihat orang, makan di restoran atau di kedai, dimanapun. Malu dia gak berdoa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana hidup kita teladan kepada banyak orang. Kalau kita dilihat orang Kristen tapi tidak berdoa. Coba lihat tetangga kita, saudara sepupu kita, dia bersembahyang 5 kali loh. 5 kali sehari. Dan kita sebagai orang Kristen, how many times you pray? Saudara kasih dalam nama Yesus. Daging lemah, jangan kau main-main. Sekali kau malas berdoa, selamanya kau akan malas berdoa. Jangan sampai ada teguran, jangan sampai kau ada cobaan, kau baru datang kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, ini firman sering saya lihat banyak orang seperti itu. Setelah sakit, setelah bangkrut, ada masalah, keluarga, taruh, Pak Pendeta, tolong. Terus saya tanya, berapa jam ibu berdoa atau bapak berdoa? Mulai dia senyum-senyum. Sehari berapa kali berdoa? Mulai dia tertunduk. Pada firman Tuhan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dengan Tuhan 1 jam. Minimal 1 jam, 1 hour.
per day. Ini kekristenan yang harus kita bongkar pada hari ini. Makanya saya katakan kita mau motivasi, kita harus bongkar. Siapapun yang mendengar kita, sudahkah kita berdoa sama Tuhan minimal 1 jam? Dan berapa kali kau berdoa? Ya. Daniel, jam 9 pagi, 12 siang, 3 petang, malamnya lagi. Saudara, kasih dalam nama Yesus. Kekristenan tidak sekedar I believe Jesus, tapi diperlukan tindakan berjaga-jaga dan berdoa. Minimal 1 jam. Tadi dikatakan, premis yang pertama saya katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu yang pertama. Alasan kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, hati-hati. Apalagi maaf ya. Saya katakan maaf karena kadang-kadang, ya ini saya mau tahu ya, karena saya pelayanan roh. Kadang-kadang rumah makan, saya katakan rumah makan yang laris itu, hati-hati. Ya. Karena dia suka pakai penglaris. Ya, ada kekuatan magis supaya orang datang makan rame, restorannya, kedainya rame. Saya sering lihat itu, saudara. Dan saya bisa lihat itu. Tapi lucunya, anehnya, kalau kita datang, saya lihat anak-anak Tuhan gak berdoa. Mau makanan seperti itu yang sudah mungkin diludahi oleh si iblis, si setan, sudah dimantrakan, ada tumbalnya. Gimana saudara? Ya harus berdoa dulu dong, ditahirkan dalam nama Yesus. Sering saya, bukan sekali dua kali, sering saya. Pak Pendeta sana katanya enak, oke saya berangkat. Dan saya lihat, wah ada kuasa gelap. Ada kuasa gelap. Saya tengking. Yang kata orang enak, saya nggak enak. Tapi sudah tahirkan dalam nama Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan akhirnya apa? Orang akan ketagihan dan akhirnya ya itu bahaya secara jasmani dan secara rohani. Kelihatannya nggak kelihatan apa-apa, tapi lihat efeknya. Sering. Dan di Jakarta ini pernah ada isu besar. Sebuah restoran memakan tumbal. Itu pernah. Dan orang makan mie ada cacingnya katanya. Nah, itu benar itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, hati-hati. Makanya kalau mau makan berdoa. Ini baru yang kecil. Ada lagi nanti saya akan lihat. Berjaga-jaga dan berdoa. Apa lagi kata Tuhan? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini yang penting. Sebetulnya ini nomor 1, tapi saya bikin nomor 2. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah ini. Jangan jatuh dalam pencobaan. Ini ngeri bener. Ngeri kan? Ya, saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. Ini dasar firman Tuhan, bukan karena saya. Dan saya sudah mengalami. Ini ada dasarnya dan saya sudah mengalami. Makanya saya beritakan kepada saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadar. Dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah ini. Sadar, berjaga-jaga. Saya sudah mengalami. Waktu kami baru pindah di perumahan ini, saya mengalami santet. Sudah di atas jam 12 malam santet di depan rumah saya, di lapangan depan rumah saya. Setiap di atas jam 12 malam, dia akan berhenti hampir jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Dan saya tidak pernah tidur, dan saya berperang. Bukan 1 jam, minimal 3 jam. 3 jam saya berdoa. Karena waktu itu masih sepi. Belum banyak rumah. Dan ini kuasa gelapnya tinggi sekali waktu itu. Tinggi sekali. Dan jalannya tidak seperti ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Saya harus menjadi pelindung bagi keluarga saya. Ya. Karena banyak hal yang kami alami pada saat itu.
bagaimana istri saya, anak saya. Dan saya harus berdoa, berjaga-jaga. Itu saya alami. Karena si iblis, ya kata ayat 8, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Ini kesaksian. Saya tidak sebutkan namanya. Ya, itu di keluarga kami sendiri. Ya, santet datang kepada seorang. Ya, kepada seseorang. Datangnya tiba-tiba di bawah meja ada tiba-tiba menjadi seekor anak anjing. Dan waktu mati anak anjing itu di bawah meja, orang itu tiba-tiba juga sakit. Dan akhirnya dia pergi, meninggal maksud saya. Dan kalau Anda mau tanya kepada para ahli-ahli nujum, ya dukun-dukun santet, karena saya pernah melayani dukun santet, dia bercerita pada saya, pernah, dan dia dapat ratusan juta, mungkin sampai M, untuk membunuh seseorang pejabat pada zaman itu. Saya pernah melayani seorang dukun, tapi dukun itu sudah meninggal. Dukun besar, ya, dukun besar di Indonesia. Saya pernah melayani dan pernah menjadi orang Kristen, dibaptis. Ya, pernah saya melayani. Jadi cerita bagaimana dia menyantet seseorang, membunuh seseorang. Nah ini 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi kita harus sadar berjaga-jaga, karena lawan kita si iblis yang siap menerkam bagi orang yang dapat ditelannya. Hati-hati. Makanya bagaimana Pak Pendeta menghadapi ini semua? Ya kau harus berjaga-jaga, kau berdoa. Ya, berjaga-jaga itu harus eling. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Engkau baca firman, engkau memuji menyembah Tuhan, dan engkau berdoa. Ada kesaksian seorang mantan dukun jadi pendeta sekarang bagaimana? Engkau dengar itu videonya. Ya. Dia menghantam pendeta besar itu. Tapi tidak bisa mental terus. Kenapa? Pendeta itu hidupnya dikuduskan Tuhan. Dia ada kekuatan, ada penjagaan oleh malaikat Tuhan. Mazmur 91. Ibrani 1:14. Ada roh-roh yang melayani. Dan dukun itu bertobat. Dan saya juga udah mengalami. Dukun itu coba saya selama 1 bulan. Dia santet saya, istri dan anak-anak saya. Dia datang ke gereja saya. Ayo kita bertanding. Tanding dalam ilmu. 1 bulan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya bukan hanya membacakan ini sebagai motivasi biasa, tetapi ini menegur kita. Dan saya sudah mengalami firman ini. Makanya saya akan menjadikan berkat bagi saudara yang melihat. Makanya kita perlu berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan jatuh. Itu yang saya katakan. Berapa banyak orang mati karena disantet. Ya. Ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama semua. Tidak terkecuali. Lu mau pendeta kayak. Ya. Semua sama. Ini banyak kesaksian. Bagaimana saya pernah disantet. Ya, dari kelompok utara pernah. Dia dibuktikan, dia datang ke rumah. Dia lihat saya masih hidup. Masih hidup. Berapa kali saya disantet. Kalau pengalaman saya banyak untuk berapa kali orang menyantet dan datang ke rumah, dilihat saya masih hidup. Tapi ada benteng. Lawannya dengan iman yang teguh. Ayo. Berjaga-jaga dan berdoa. Kembali ke firman Tuhan. Saya mau ngajak kita, menegur kita semua, menasihati. Marilah kita berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Iblis tahu kelemahan kita. Berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga dan berdoa. Jadi, jangan kau dekati si iblis. Jangan. Hari ini kalau kau nggak kuat dalam suatu aspek dosa, saya katakan dalam satu aspek dosa atau berbagai aspek, jangan kau dekati lagi. Contoh nih ya contoh. Kalau dulu kau suka minuman
keras misalnya, kau sering ke kafe atau ke kedai ya, warung minuman misalnya, kau udah bertobat, ya kadang-kadang kita digoda lagi, cobain lagi, jauhkan, berjaga-jaga, jangan kau dekati lagi. Ya kadang-kadang ya kita udah jauh Pak Pendeta, ya tapi kadang teman datang, nah itu mengajak lagi, berjaga-jaga, lawanlah dengan iman teguh. Kalau kau nggak punya iman yang teguh, ya jangan kau dekati, jangan kau coba-coba dekati, ya. Saudara kasih dalam nama Yesus. Pada akhirnya saya mau katakan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Tidak bisa kita tidak berjaga-jaga, karena kita bisa akan jatuh dalam pencobaan kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Dan kita akan jatuh, dan yang kedua, kita akan lemah. Nah ini, roh memang penurut tapi daging lemah. Ini hati-hati. Daging itu lemah. Kedosaan kita ke dagingnya lemah. Jadi saudara, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Apalagi hari-hari ini, terakhir ini, saudara, dalam kondisi negara seperti ini, situasi kondisi seperti ini, saya sendiri aja harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena kondisi seperti ini, ya, marilah kita terus di dalam Tuhan, lawanlah si iblis dengan iman yang teguh, supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.